Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua dan Bapak Sparta yang kami hormati. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan bab ke-7 tentang kas dan piutang. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Dewi Yulia Biran Pasana dengan NIM 2019-12-11-032. Selanjutnya, Dan saya, Jana Priscilia Jadu, dengan NIM 2019-12-11-020, dan selanjutnya. Dan saya Rudi Perdana dengan NIM 2019-12-11-022. Sekarang kita akan membahas mengenai kas dan piutang. Kas adalah aset yang paling liquid dengan media pertukaran standar, serta memiliki dasar untuk mengukur dan menghitung semua item lainnya. Kas ini termasuk ke dalam kategori aktiva lancar, seperti contoh, koin, mata uang, dana yang tersedia pada deposit di bank, wesel, cek bersertifikat, cek kasir, cek pribadi, wesel bank, dan rekening tabungan itu tergolong dalam kas dan masuk dalam kategori aktiva lancar. Next. Sekarang kita akan membahas mengenai pelaporan kas. Pelaporan kas ini biasanya ada aktiva lancar. Aktiva lancar ini biasanya ada aktiva lancar yang setara dengan kas. Seperti satu, investasi jangka panjang yang sangat liquid, yang mana keduanya bisa ditukar dengan uang tunai. Dan yang kedua, ketika investasi jangka pendek dekat dengan kedewasaan atau maturity, hingga mereka menghadirkan resiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Contoh obligasi pemerintah, surat berharga, dan dana pasar uang. Nah, di sini pada investasi jangka pendek yang dekat dengan kedewasaan, itu maksudnya adalah bunga. Kita misalnya ambil contoh obligasi pemerintah. Biasanya obligasi pemerintah itu kan ada bunganya. Nah, bunga pada masa tingkat kedewasaan atau maturity itu nanti akan menghadirkan resiko perubahan dan nilai yang tidak signifikan. Nah, bunga ini yang dari obligasi pemerintah itu masuk dengan aktiva lancar yang setara dengan kas. Next. Berikutnya adalah kas terbatas. Kas terbatas itu biasanya perusahaan memisahkan uang tunai yang terbatas dari uang tunai biasa. Nah, apa aja sih yang dibatasi dari uang tunai itu? Nah, yang dibatasi ini ada 3. Yang pertama, perluasan pabrik. Yang kedua, pensiun dari utang jangka panjang. Dan saldo kompensasi. Di sini adalah satu contohnya pelaporan kas yang dibatasi, yaitu adalah cash dan cash equivalent atau kas dengan kas yang setara dengan kas. Di sini kita bisa lihat ada namanya pemisahan, yaitu cash balance dengan cash pada bank balance sebesar 364 dan 318. Secara tidak langsung ini adalah pemisahan dari kas tersebut, yang dimana dipercayai dari perusahaan. Nah, bank balance ini dipegang sebagai margin money deposit, sebagai jaminan, dan balance dari kas ini itu dipegang untuk menghindari dividen bank, akun bank yang tidak dapat dibayarkan. Next. Berikutnya kita akan membahas mengenai cerukan bank atau perpanjangan kredit oleh kredit bank dari perusahaan. Nah, perusahaan biasanya menulis cek lebih dari jumlah di rekening kasnya. Pada umumnya, hal ini dilaporkan sebagai kewajiban lancar dan dimasukkan sebagai komponen kas jika cerukan atau perpanjangan kredit bank yang diminta oleh perusahaan tersebut dibayar kembali sesuai permintaan dan merupakan bagian integral dari pengelolaan kas perusahaan. Biasanya seperti praktikum umum yang dalam membuat pengaturan terhadap rekening lain yang sama di bank yang sama. Next. Ini adalah tabel klasifikasi item terkait kas. Di sini kita bisa lihat cash, itu klasifikasinya cash. Jika tidak dibatasi, itu dia di-report sebagai akun kas. Jika dibatasi, itu harus diteliti lagi dan diklasifikasi lagi mana yang current dan mana yang lancar dan harta yang tidak lancar atau fixed asset. Nah, di sini ada petty cash dan cash funds, atau petty cash itu
dimasukin dalam kategori cash. Biasanya dalam pelaporan ini dia dilaporkan sebagai cash. Lalu ada short term paper itu dia dimasukkan ke dalam klasifikasinya cash ekvivalen atau cash setara dengan cash itu dia dicatat apabila investasinya sudah mencapai masa kedewasaan dan kurang dari 3 bulan setelah ditambah dengan cash. Lalu kemudian short term paper itu masuk dalam kategori investment jangka pendek, itu dia dimasukkan ke dalam investasi jika dengan maturity dari 3 sampai 12 bulan. Terus post debt check atau EOUS itu masuk receivable, dicatat apabila telah diterima. Terus travel expense itu masuk receivable, diasumsikan jika telah diterima dari perusahaan, dari pegawai dan mengurangi gaji mereka. Lalu postage on hand itu masuk dalam beban dibayar di muka, dia diasumsi jika diklasifikasi dari persediaan atau inventory perusahaan. Bank overdraft masuk dalam cash jika tidak ada offsetting akan allowed, itu dia masuk dalam current liabilities, dilaporkan sebagai current liabilities. Dan yang terakhir compensating balance itu masuk dalam cash separately classified as deposit maintained as compensating balance, di mana klasifikasi dari current dan non current dari statement of financial position, penutupannya itu dipisah dari note detail dari arrangementnya. Next. Sekarang kita akan membahas mengenai piutang. Piutang itu adalah klaim terhadap pelanggan dan orang lain atas uang, barang, atau jasa. Nah, di sini ada 2 piutang. Yang pertama, akun receivable dan not receivable. Akun receivable atau piutang usaha itu adalah janji lisan pembeli untuk membayar barang dan jasa yang dijual. Sementara catatan piutang adalah janji tertulis untuk membayar sehingga uang pada tanggal tertentu di masa depan. Nah, di sini kita bisa dapat menyimpulkan akun receivable itu hanya janjinya, sementara not receivable itu buktinya tidak tertulis. Di sini bisa aja not receivable dimunculkan setelah akun receivable gitu, berdasarkan transaksinya. Kalau kita sudah belajar PA pengantar akuntansi itu ada. Next. Sekarang kita membahas mengenai piutang non perdagangan. Apa aja sih piutang yang ada dalam non perdagangan itu? Yang pertama, uang muka untuk petugas atau karyawan. Biasanya uang muka ini ke arah operasional ya, operasional. Lalu yang kedua, uang muka untuk anak perusahaan. Yang ketiga, deposit yang dibayar untuk menutup potensi kerusakan atau kerugian dari hasil transaksi. Yang keempat, setoran dibayarkan sebagai jaminan kinerja atau pembayaran piutang dividen bunga. Dan yang terakhir, klaim terhadap apa? Yaitu perusahaan asuransi atas kerugian yang diderita. Terdakwa di bawah gugatan badan pemerintah untuk membayar pajak, angkutan umum untuk barang yang rusak atau hilang, kreditor atas barang yang dikembalikan rusak atau hilang, serta pelanggan yang untuk barang yang dapat dikembalikan seperti peti atau kontainer, biasanya disebut retur lebih tepatnya. Next. Ini adalah salah satu contohnya, penyajian laporan posisi keuangan piutang. Ini kita ambil contoh dari perusahaan HP, Nokia, dan Heineken itu bir. Kita bisa lihat nih, kurang aset dari Nokia ini kan di inventory ada 1014. Lalu kemudian ada net of allowance of doubtful account, itu dia ternyata dari akun receivable itu dia ada piutang tak terdagih sebesar 3.913.000. Lalu kemudian ada beban dibayar demokrat dan pendapatan yang sudah diakui. Lalu current portion dari long term loans receivable dan official finance asset itu menambahkan karena ini berhubungan dengan inventory. Sementara allowance of the full account itu dia tidak tertagih dari account receivable-nya. Lalu kemudian ditambah lagi dengan investment pada fair value. Walaupun melewati profit dan loss dari liquid asset sebesar 697, lalu available for sale investment itu adalah sale investment yang bisa dijual dari liquid asset, lalu kemudian ada cash dan cash equivalent itu sebesar 695, kita bisa dapat hasil total current assetnya itu 15.824. Di Heineken itu kasusnya hampir sama, cuma kalau di Heineken ini dia kan lebih ke arah trade atau order receivable, jadi dia kayak penjualan receivable dia dapat terus dijual, otomatis kan berkurang kan. Maka di sini kalau kita lihat di sini trade off
and other receivable itu warnanya merah gitu, 2.873. Nah, tinggal ditambahin aja inventory, other investment, prepayment, income tax, cash and equivalent, dan asset classified as held for sale, dikurangi trade dari receivable, maka hasilnya 914.000. Next. Dan berikutnya adalah pengakuan piutang usaha. Piutang ini biasanya timbul dari sebagian dari pengaturan pendapatan. Dan yang kedua, prinsip pengakuan pendapatan menunjukkan bahwa perusahaan harus mengambil pendapatan ketika memenuhi kewajiban kinerjanya dengan mentransfer barang atau jasanya kepada pelanggan. Next. Ini adalah salah satu contoh dari pengakuan piutang. Misalnya nih ada perusahaan namanya Garo Gymnastic Ins. Dia menjual pakaian yoga kepada Ibu Jennifer Burian seharga $100 secara kredit. Pakaian yoga tersebut akan ditransfer saat Jennifer mendapatkan kendali atas pakaian ini. Ketika perubahan kontrol ini terjadi, Garo Gymnastic Ins harus mengakui piutang dan pendapatan penjualan. Nah, dalam entry-nya itu kita bisa lihat entry-nya piutang usaha pada pendapatan penjualan. Mengapa sih piutang usaha? Karena kita sebagai penjual kan tidak menerima uang karena dijual secara kredit. Otomatis kita masukkan saldo di debitnya akun receivable dong, karena kita menerima duit, uang atau cash. Dan akan digantikan jadi akun receivable pada pendapatan penjualan, yaitu sales revenue sebesar $100. Next. Nah, di sini adalah beberapa indikator atau kunci yang telah ditransfer dari perusahaan tersebut dan bahwa Jennifer telah menguasai secara penuh kepemilikan pakaian yoga. Yang pertama, Garo Gymnastic itu berhak atas pembayaran dari pelanggan. Ya, setelah dia dijual barangnya itu, dia berhak atas pembayaran dari pelanggannya. Yang kedua, perusahaan ini telah memberikan hak legal kepada pelanggan. Maksud hak legal di sini adalah dia telah menjual barang, terus dia memberikan diterima sama pembelinya, berarti otomatis hak legal kepemilikannya sudah berpindah tangan ke pembelinya. Yang ketiga, perusahaan ini telah mengalihkan kepemilikan fisik barang tersebut, yang seperti kita lihat tadi barangnya udah dipindahin pemilikannya ke orang tersebut. Lalu kemudian perusahaan ini tidak lagi memiliki resiko dan manfaat yang signifikan dari kepemilikan barang. Kenapa? Karena barangnya udah dipindahin ke pembelinya. Nah, yang terakhir, di sini pembeli atau Ibu Jennifer ini telah menerima aset tersebut. Next. Di sini kita akan membahas mengenai pengukuran harga transaksi dan pertimbangan variabel. Di sini ada pengukuran harga transaksi. Apa sih pengukuran harga transaksi ini? Harga transaksi adalah jumlah pertimbangan yang diharapkan perusahaan terima dari pelanggan sebagai imbalan untuk mentransfer barang atau jasa. Sementara pertimbangan variabel itu adalah dalam beberapa kasus harga barang atau jasa itu bergantung pada kejadiannya di masa depan. Bisa saja peristiwa di masa depan itu menyertakan item seperti diskon, pengembalian dan tunjangan, rabat, dan bonus kerja. Next. Selanjutnya, kita akan membahas pengakuan piutang. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa dalam beberapa kasus, harga barang atau jasa tergantung di acara mendatang. Peristiwa masa depan ini seringkali masuk seperti itu, itemnya itu sebagai diskon, pengembalian dan tunjangan, rabat, dan bonus kerja. Next. Nah, yang ini pengakuan piutangnya ada diskon dagang. Diskon dagang itu penurunan dari daftar harga-harga. Yang kedua, tidak diakui dalam catatan akuntansi. Yang terakhir adalah pelanggan ditagih setelah dikurangi diskon. Nah, setelah diskon dagang ada juga diskon cash. Diskon cash ini penjualan diskon. Bujukan untuk pembayaran prompt, dan yang terakhir menggunakan metode gross versus metode net. Next. Nah, dalam pengakuan piutang ada beberapa juga elemen-elemen yang tidak diakui. Sebuah perusahaan harus mengukur piutang dari segi nilai mereka saat ini. Dalam prakteknya, perusahaan mengabaikan pendapatan bunga yang terkait dengan piutang karena untuk aktiva lancar. Jumlah diskon adalah biasanya material tidak ada kaitannya dengan laba bersih untuk periode tersebut. Next. Setelah pengakuan piutang, sekarang ada penilaian piutang. Next.
Sebuah piutang tak tertagih adalah hilangnya pendapatan yang membutuhkan. Yang pertama itu adalah penurunan akun aset piutang dan penurunan terkait dalam pendapatan dan ekuitas. Kemudian, piutang tak tertagih itu mencatat kerugian kredit sebagai debit pada beban hutang tak tertagih atau beban piutang tak tertagih. Nah, piutang tak tertagih ini sebenarnya memiliki resiko yang normal dan perlu menjalankan bisnis secara kredit. Ada dua metode untuk memperhitungkan piutang tak tertagih. Yang pertama itu ada metode penghapusan langsung dan yang kedua ada metode penyisihan. Next. Nah, ini ada dua metode akuntansi piutang tak tertagih. Yang pertama ada metode penghapusan langsung. Yang pertama kita akan membahas tentang metode penghapusan langsung. Metode ini merupakan metode yang sangat sederhana dan lebih didasarkan pada suatu kenyataan daripada estimasi. Pencatatan piutang tak tertagih dilakukan pada saat piutang tersebut diketahui secara pasti kalau utangnya ini tidak tertagih dengan mendebitkan akun beban seperti beban piutang ragu-ragu, beban piutang sanksi atau bad debt expense, atau beban piutang tak tertagih, serta mengkreditkan akun piutang usaha atau account receivable. Kemudian yang kedua, metode penyisihan. Berdasarkan metode ini, estimasi piutang tak tertagih ditentukan setiap akhir periode akuntansi dengan mendebitkan beban piutang tak tertagih dan disajikan sebagai beban penjualan atau beban umum dan administrasi, serta mengkreditkan penyisihan piutang tak tertagih dan disajikan sebagai pengurang dari akun piutang usaha. Dan oleh karena itu, melaporkan jumlah realisasi bersih piutang tersebut. Next. Nah, sekarang kita bahas lagi, dikupas lebih dalam lagi tentang metode penghapusan langsung. Metode ini sama sekali tidak berprinsip pada penggunaan estimasi, tetapi berdasarkan fakta yang ada pada perusahaan, dan nilai realisasi bersihnya tidak dapat ditentukan. Sedangkan jika piutang itu sudah tidak tertagih, maka nilai yang ada pada piutang tersebut menjadi tidak bernilai. Sehingga metode ini tuh dianggap tidak efektif dan tidak tepat jika piutang tersebut merupakan barang material. Penghapusan langsung ini dilakukan oleh sebuah perusahaan ketika memberikan piutang kepada pihak lain dan ketika pelunasan dan kreditur tersebut tidak mampu untuk melunaskan sejumlah piutang tersebut, maka akan jadi kerugian tersendiri dan akan menyebabkan adanya piutang yang besar tetapi tidak sesuai dengan kas perusahaan yang kecil. Next. Ini contohnya, pada 12 Desember, Warden Company menghapuskan saldo piutang Doran sebesar $200 yang diperkirakan tidak tertagih. Kemudian Warden Company menggunakan metode penghapusan langsung. Jurnalnya itu adalah beban piutang tak tertagih pada piutang usaha sebesar $200. Beban piutang tak tertagih di sisi debit dan piutang usaha di sisi kredit. Next. Nah, yang setelah itu ada metode penyisihan. Metode penyisihan akuntansi untuk piutang tak tertagih melibatkan estimasi piutang yang tak tertagih pada akhir setiap periode. Kas nilai realisasi bersih adalah jumlah kas yang diharapkan dapat diterima oleh perusahaan dalam periode tersebut. Metode ini mengurangi piutang dalam laporan posisi keuangan dengan jumlah piutang tak tertagih diperkirakan. Dalam IFRS, diperlukan metode penyisihan untuk tujuan pelaporan keuangan saat kredit macet. Metode ini memiliki 3 unsur penting. Yang pertama adalah perusahaan melakukan estimasi tidak tertagihnya utang. Yang kedua adalah perusahaan melakukan estimasi dan melakukan pencatatan pada sisi debit. Pada sisi debit adalah piutang tak tertagih.
dan pada sisi kredit penyisihan piutang, dan ini akan muncul pada saat penyesuaian. Nah, jurnalnya adalah beban piutang tak tertagih sebesar berapa pada penyisihan piutang. Beban piutang tak tertagih ada di debit dan penyisihan piutang ada di kredit. Next. Ketika perusahaan ingin menghapus piutang yang tidak tertagih tersebut, maka akan muncul pencatatan di sisi debit penyisihan piutang dan pada sisi kredit adalah piutang usaha. Jadi tadi kan setelah diestimasi, terus sekarang tuh perusahaan benar-benar ingin menghapuskan piutang yang tak tertagih. Jadi jurnalnya yaitu tadi kan cuma beban piutang tak tertagih pada penyisihan utang. Nah, sekarang udah benar-benar dihapus jadinya penyisihan piutang pada piutang usaha. Next. Pendekatan persentase penjualan. Dasar yang digunakan untuk metode penyisihan ini adalah persentase penjualan dan persentase piutang. Dalam menentukan pilihan merupakan kebijakan dari manajer perusahaan. Hal itu tergantung pada penekanan relatif yang manajemen ingin berikan pada laporan laba rugi atau menekankan pada laporan posisi keuangan. Manajemen memperkirakan berapa persen dari penjualan kredit akan tertagih. Persentase ini didasarkan pada pengalaman masa lalu dalam memberikan kebijakan kredit. Jumlah beban piutang tak tertagih dan kredit yang berkaitan pada akun penyisihan tidak dipengaruhi oleh setiap saldo yang ada saat ini dalam akun penyisihan. Karena estimasi beban piutang tak tertagih berhubungan dengan akun nominal atau penjualan dan setiap saldo dalam akun penyisihan tidak dilihat, maka metode ini seringkali disebut pendekatan laporan laba rugi. Next. Setelah pendekatan presentasi penjualan, kini pendekatan presentasi piutang. Berdasarkan pengalaman masa lalu, sebuah perusahaan dapat mengestimasikan persentase piutang beredarnya yang tidak akan tertagih tanpa mengidentifikasi piutang tertentu. Prosedur ini menyediakan estimasi yang cukup akurat menyangkut nilai piutang yang dapat direalisasi, tetapi tidak sesuai dengan prinsip penandingan biaya dan pendapatan. Tujuan dari metode ini adalah melaporkan nilai realisasi bersih piutang dalam neraca. Pendekatan presentasi piutang dapat diaplikasikan dengan menggunakan satu tarif gabungan yang mencerminkan estimasi piutang tak tertagih. Pendekatan piutang ini bisa digunakan dengan menerapkan daftar umur piutang dan menerapkan presentasi yang berbeda berdasarkan pengalaman masa lalu pada kategori umur. Daftar ini mengindikasikan akun mana yang memerlukan perhatian khusus dengan memperlihatkan umur piutang usaha. Next. Kemudian ada juga proses evaluasi penurunan. Dengan terbitnya PSAK nomor 55 yang sudah direvisi pada tahun 2011, instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran, maka terdapat perubahan dalam penilaian piutang. Pada saat pengakuan awal, piutang jangka pendek yang tidak memiliki suku bunga ditetapkan seperti piutang usaha dapat diukur sesuai dengan jumlah yang tertera pada faktur. Namun demikian, tidak berlaku halnya dengan piutang jangka panjang. Piutang jangka panjang dicatat pada awal pengakuan sebesar nilai kini dan nilai jatuh temponya. Standar tersebut memberikan pedoman rinci yang dapat digunakan untuk menilai apakah piutang akan dipertimbangkan tidak dapat ditagih atau uncollectible. Penurunan nilai terjadi ketika nilai tercatat piutang melebihi jumlah yang dapat diperoleh kembali, nilai yang dapat terrealisasi atau juga yang dapat tertagih. Kerugian penurunan nilai ini atau loss on impairment dicatat pada laba rugi besar. Laba rugi sebesar selisih antara nilai tercatat piutang dan piutang yang dapat terrealisasi. Next. Terus, perusahaan menilai piutang mereka untuk penurunan setiap periode pelaporan.
Penurunan proses evaluasi ini adalah kegiatan di mana perusahaan menilai piutang terhadap penurunan setiap periode pelaporan dan memulai penilaian penurunan dengan mempertimbangkan apakah terdapat bukti objektif menunjukkan bahwa satu atau lebih peristiwa hilangnya telah terjadi. Nah, contoh peristiwa kehilangan atau kerugian yang mungkin adalah yang pertama, kegagalan pembayaran. Yang kedua, renegosiasi dari segi piutang karena kesulitan keuangan pelanggan. Yang ketiga, masalah keuangan yang signifikan dari pelanggan. Yang terakhir adalah penurunan estimasi arus kas masa depan dari kelompok piutang sejak pengakuan awal. Meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi dengan aset dalam kelompok perusahaan tersebut. Next. Piutang A dianggap lemah ketika peristiwa kerugian menunjukkan dampak negatif pada perkiraan arus kas masa depan yang akan diterima dari pelanggan. IASB mensyaratkan bahwa penilaian penurunan nilai harus dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, setiap piutang dinilai secara individual yang tidak dianggap terganggu harus dimasukkan dengan sekelompok aset dengan karakteristik resiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai secara kolektif. Yang kedua, piutang yang secara individual penting harus dipertimbangkan untuk penurunan secara terpisah. Yang ketiga, setiap piutang tidak dinilai secara individual harus secara kolektif dinilai untuk penurunan penilaian. Next. Kemudian setelah membahas piutang, kita akan membahas wesel tagih. Next. Wesel tagih ini didukung dengan adanya surat promes resmi atau surat perjanjian. Janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa depan. Instrumen ini tuh dapat dinegosiasikan. Pembuat menandatangani untuk mendukung penerima pembayaran. Nah, wesel tagih ini juga berbunga atau memiliki tingkat suku bunga atau bisa juga tanpa bunga, termasuk bunga di wajah jumlah. Next. Nah, wesel tagih ini umumnya berasal dari pertama, pelanggan yang perlu memperpanjang jangka waktu pembayaran piutang yang beredar. Misalnya, udah jatuh tempo nih, tapi pelanggannya itu masih menunda untuk melakukan pembayaran, maka diterbitkanlah surat perjanjian atau wesel tagih. Yang kedua, pelanggan beresiko tinggi atau baru. Yang ketiga, pinjaman untuk karyawan dan anak perusahaan. Yang keempat, penjualan properti, pabrik, dan peralatan. Yang terakhir adalah transaksi peminjaman. Nah, mayoritas ini adalah catatan. Next. Pengakuan wesel tagih. Kan wesel tagih itu ada dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Pada jangka pendek mencatat pada face value dikurangi penyisihan. Kemudian pada jangka panjang merekam pada present value, kas diharapkan akan dikumpulkan. Untuk suku bunganya tingkat lain sama dengan tingkat penjualan. Catatannya ada di face value. Kemudian ketika tingkat lain lebih besar daripada tingkat penjualan, catatannya akan ada di premi. Dan yang terakhir, jika tingkat lain lebih kecil dari tingkat penjualan, akan dicatat di diskon. Next. Catatan diterima untuk properti, barang, atau jasa. Dalam transaksi tawar-menawar yang dilakukan di tangan, suku bunga yang dinyatakan dianggap wajar kecuali tidak ada suku bunga yang dinyatakan atau suku bunga tersebut tidak masuk akal. Atau bisa juga jumlah nominal uang kertas berbeda secara material dari harga jual tunai saat ini atau dari nilai pasar instrumen utang saat ini.
Next. Yang selanjutnya ada penilaian piutang wesel. Nah, penilaian piutang wesel ini perusahaan akan mencatat dan melaporkan wesel bayar jangka pendek sebesar dengan nilai realisasi dari kas perusahaan, di mana untuk perhitungan dan estimasi yang terlibat dalam penilaian piutang wesel bayar jangka pendek dan tercatat juga beban piutang tak tertagih serta penyisihan terkait persis paralel dengan piutang usaha. Nah, seperti diketahui bahwa piutang wesel atau wesel tagih adalah janji tertulis yang dibuat pelanggan untuk membayar kepada perusahaan sejumlah tertentu pada tingkat bunga yang disepakati. Nah, untuk piutang wesel jangka panjang ini memiliki jangka waktu pembayaran, di mana untuk jatuh tempo yang kurang dari 1 tahun disebut sebagai atau dicatat dalam aktiva lancar, dan untuk piutang wesel berjangka waktu lebih dari 1 tahun akan dianggap sebagai piutang jangka panjang. Nah, ini merupakan other issue atau masalah lain terkait piutang. Yang pertama yaitu penghentian pengakuan piutang, di mana ketika piutang tidak lagi memiliki nilai, artinya hak kontraktual atas arus kas dari piutang tidak ada lagi. Hak kontraktual ini merupakan hak dari kedua belah pihak mengenai pengakuan piutang yang ditentukan melalui jangka waktu tertentu. Nah, jika hak kontraktual ini sudah habis masa waktu, maka piutang tidak akan lagi memiliki nilai. Yang kedua, ketika perusahaan mentransfer seperti menjual piutangnya ke perusahaan lain dengan dua pilihan, yaitu mengalihkan resiko piutang tersebut kepada perusahaan lain, atau malah bisa saja piutang wesel ini dapat memberikan manfaat kepemilikan kepada perusahaan lain. Yang selanjutnya yaitu tadi ada transfer piutang. Nah, sebuah perusahaan akan melakukan transfer piutang dengan alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk mempercepat penerimaan uang tunai dari perusahaan lain. Yang kedua, karena adanya kompetisi. Yang ketiga, karena adanya uang ketat dalam perusahaan. Dan yang keempat, karena penagihan dan pengumpulan piutang ini dapat memakan waktu dan kas yang mahal. Nah, untuk pengalihan piutang untuk mendapatkan uang tunai secara cepat ini terjadi atau dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah penjualan piutang dan yang kedua adalah pinjaman terjamin. Nah, untuk penjualan piutang ini memiliki siklus sebagai berikut, di mana faktornya adalah perusahaan pembiayaan atau bank yang membeli piutang dari bisnis dengan biaya tertentu. Di mana yang pertama customer akan memesan tempat kepada company, yaitu terdiri dari produsen atau distributor, di mana produsen atau distributor ini akan melakukan tinjauan kredit kepada faktor, di mana di faktor ini akan ditentukan apakah kredit ini akan disetujui atau tidak. Jika kredit ini disetujui, maka company akan mengirimkan barang kepada customer, yaitu pengecer atau grosir, dengan uang muka yang diberikan kepada faktor. Itu ada di poin kelima. Nah, setelah itu customer ini tidak akan melakukan pembayaran ke company, melainkan akan melakukan pembayaran ke faktor karena faktor telah memberikan uang muka terlebih dahulu kepada company, yaitu produsen atau distributor. Yang selanjutnya yaitu penjualan piutang dijual tanpa jaminan, di mana pembelian mengasumsikan resiko pengumpulan dan akan menyerap kerugian apapun yang terjadi dalam penjualan piutang ini. Yang kedua yaitu transfer adalah penjualan piutang secara langsung. Yang ketiga, penjual akan mencatat kerugian atas penjualan piutang ini. Dan yang terakhir, penjual akan menggunakan due from factor, yaitu piutang, untuk menutupi kemungkinan adanya diskon penjualan, return penjualan, dan yang terakhir tunjangan penjualan.
Nah, ya ini merupakan contoh dari penjualan piutang dijual tanpa jaminan. Crash Tekstil INC memperhitungkan 500.000 dari piutang dagang dengan komersial faktor INC tanpa jaminan, di mana faktor komersial menilai biaya keuangan sebesar 3% dari jumlah piutang dan menahan jumlah yang sama dengan 5% dengan piutang usaha. Di mana Crash Tekstil dan Crash komersial faktor ini membuat entry jurnal sebagai berikut yang dialihkan tanpa jaminan. Di mana kita lihat yang pertama yaitu Crash Tekstil itu memiliki cash sebesar 460, di mana untuk due from faktornya ini 25.000 ini diketahui dengan bahwa pada soal diketahui 5% dari piutang usaha, maka 5% dari 500.000 di soal itu sejumlah 25.000 dicatat sebagai due from faktor. Yang selanjutnya itu ada akun loss on sale of receivable yaitu 15.000, bahwa diketahui di soal yaitu faktor komersial menilai biaya keuangan sebesar 3% dari jumlah piutang, maka 3% dikali 500.000 jumlahnya yaitu 15.000, maka akan dicatat pada kredit bahwa piutangnya akun notes receivable-nya sebesar 500.000, di mana case tadi itu diketahui 460.000 tuh dari 500.000 dikurangi dengan 25.000 ditambah 15.000. Maka pengalihan piutang ini akan tercatat di entry commercial factor itu akun notes receivable-nya akan tercatat di debit sebesar 500.000. Nah, untuk 25.000 ini akan tercatat sebagai due to customer Crash Tekstil. Itu yang di sebelah. Dan yang selanjutnya untuk 15.000 itu akan tercatat sebagai interest revenue dan untuk cash tetap 460.000. Yang selanjutnya itu penjualan piutang dijual dengan jaminan. Untuk ini penjual akan menjamin pembayaran kepada pembeli karena memiliki jaminan. Dan yang kedua, transfer dianggap sebagai pinjaman terkadang disebut sebagai penjualan yang gagal. Nah, ini merupakan contoh tadi tapi menggunakan jaminan, di mana kita mengasumsikan Crash Tekstil menjual piutangnya dengan jaminan. Itu tercatat sebagai berikut, bahwa cash-nya akan sebesar 460.000 sama, dan due from faktornya tetap 25.000, dan untuk yang tadi kan sebelumnya itu ada loss on sale receivable 15.000, tapi untuk karena memiliki jaminan akan tercatat sebagai finance charge 15.000 dengan pada kredit diketahui resource liability sebesar 500.000. Nah, untuk commercial factor itu kan dialihkan piutang, maka akan tercatat piutangnya yaitu akun receivable sebesar 500.000 dengan due to customer tetap 25.000, interest revenue 15.000, dan untuk cash sebesar 460.000. Yang selanjutnya, yang kedua tadi itu pinjaman terjamin, di mana menggunakan piutang sebagai jaminan dalam transaksi peminjaman. Nah, itu contohnya pada tanggal 1 Maret 2019, Meng Mills INC memberikan sebesar $700.000 dari piutang usahanya kepada Sinobank sebagai jaminan Wesel $500.000. Meng Mills ini terus mengumpulkan piutang. Debitur akun tidak diberitahu tentang pengaturan tersebut. Dan untuk Sinobank ini menilai biaya keuangan 1% dari piutang dan bunga atas weselnya yaitu 12%, di mana Meng Mills melakukan pembayaran bulanan ke bank untuk semua uang tunai yang dikumpulkannya dari piutang. Nah, ini merupakan entry untuk pengalihan piutang pinjaman yang dijaminkan. Yang pertama yaitu mentransfer akun receivable dan mencatat issue of notes pada 1 Maret, di mana untuk Meng Mills yaitu tercatat cash sebesar 493.000. Dan untuk interest expense-nya yaitu 7.000 didapat dari 700.000 dikali dengan tadi biaya keuangannya yaitu 1%, jadi 700.000 dikali 0,1, maka didapat notes interest payable-nya 700.000 dengan notes payable-nya 500.000.
Untuk pengalian akun receivable-nya pada Sino akun, maka akan tercatat pada debit yaitu notes receivable 500.000 dengan interest revenue 7.000 dan untuk cash-nya tercatat 493.000. Yang kedua, collection in March sebesar $440.000 of account less cash discount itu ada $6 dan ditambah dengan receive $400.000 sebagai sales return, di mana untuk Sinobank terjadi no entry, tapi untuk Mang Mills yaitu terjadi entry sebagai berikut, di mana itu diketahui bahwa cash-nya 434.000 dengan sales diketahui tadi sales diskon yaitu $6. Nah, untuk sales return and allowance-nya yaitu tercatat 14.000 diketahui di plus receive tersebut. Nah, untuk akun receivable-nya itu diketahui dengan menjumlahkan 440.000 dengan sales return of allowance sehingga terjadi akun receivable-nya diketahui 454.000. Dan yang ketiga yaitu remittance March collection plus accrued interest to the bank on April 1, 2019, di mana untuk entry Mang Mills itu terjadi interest expense yang diketahui dari tadi 500.000 dikalikan dengan bunga atas wesel yaitu 12%. Untuk 1 per 12 bulan, sehingga 500.000 dikali 0,12 dikali 1 per 12 yaitu tercatat sebagai interest expense pada Mang Mills sebesar 5.000 dengan notes payable-nya 434.000 dan untuk uang cash-nya sebesar 439.000. Untuk Sinobank ini uang cash-nya akan tercatat sebagai debit yaitu 439.000 dan untuk interest revenue-nya tercatat sebagai 5.000 dan untuk notes receivable-nya 434.000. Dan yang keempat, collection in April of the balance of account $2 written off as uncollectible, di mana untuk Sinobank terjadi no entry, tapi untuk Mang Mills itu terjadi entry sebagai berikut, di mana untuk cash-nya tercatat 244.000 itu didapat dari 246.000 dikurangi AFDA-nya $2. AFDA kan diketahui tuh. Tapi untuk akun receivable-nya itu diketahui dengan mengurangi 700.000 dikurangi dengan 454.000 sehingga didapat untuk akun receivable-nya adalah 246.000. Dan yang terakhir yaitu remitted the balance due of $66, di mana itu tercatat di note dan ditambah dengan interest pada 1 Mei 2019, di mana untuk Mang Mills-nya itu interest expense diketahui dengan cara notes payable-nya 66.000 ini dikalikan dengan 0,12 tadi dan 1 per 12 bulan, maka akan didapatkan interest expense-nya 660 dan notes payable-nya 66.000, di mana cash-nya didapatkan dengan 66.000 ditambah dengan 660 sehingga diketahui cash-nya yaitu 66.660. Nah, untuk Sinobank-nya ini akan terjadi entry yaitu pada cash akan tercatat di debit yaitu 660.000, sedangkan interest revenue-nya di kredit 660 dan untuk notes receivable-nya yaitu 66.000. Yang selanjutnya itu pinjaman terjamin pada 1 April Prince Company memberikan 500.000 miliknya piutang usaha kepada Bank Hibernia sebagai jaminan atas pinjaman 300.000 yang jatuh tempo pada 1 Juli, di mana perjanjian pengalihan meminta bahwa Prince Company terus menagih piutang Hibernia Bank menilai keuangan sebesar 2% dari piutang dan untuk bunga pinjamannya itu 10%. Di mana yang pertama kita akan menyiapkan entry jurnal 1 April untuk Prince Company. Nah, untuk entry-nya itu ada karena melakukannya dengan terjamin, maka itu yang pertama ada cash sebesar 290.000 itu didapat dari 300.000 dikurang 10.000, yang mana financiers ini berlaku sebagai jaminan dengan 500.000 yang tadi.
diketahui di soal itu dikalikan dengan biaya keuangan jaminannya itu 2%, sehingga didapatkan finance charge-nya itu 10.000. Dan notes payable-nya 300.000. Dan yang kedua yaitu menyiapkan entry jurnal koleksi print sebesar $350 dari piutang selama periode 1 April hingga 30 Juni, di mana untuk ini akun yang terlibat ada cash pada akun receivable yaitu sebesar 350.000. Dan yang terakhir pada 1 Juli Prince membayar Hibernia semua yang jatuh tempo dari jaminan yang diperoleh pada 1 April, di mana untuk interest expense ini kita mengetahui dari soal itu 10% itu merupakan tingkat bunga realitas untuk vessel jenis ini, dan dikalikan dengan 300.000 yang kita ketahui sebagai jaminannya. Dan karena itu terjadi pada bulan April, maka dihitung sebagai 3 bulan, 3/12, dan hasilnya adalah 7.500, di mana untuk cashnya yaitu ada 300.500 itu terjadi dari notes payable ditambah interest expense. Ini merupakan ringkasan dari transfer itu dari pengalian piutang secara substansial. Semua risiko akan risiko dan manfaatkan akan dialihkan, di mana untuk pernyataan yes itu akan direkam sebagai penjualan untuk menghentikan pengakuan aset, mengakui aset yang diperoleh dan kewajiban yang terjadi, dan yang ketiga untuk merekor keuntungan atau kerugian yang akan dicatat. Dan untuk tanggapan no itu akan tercatat sebagai pinjaman yang dijamin, di mana jangan menghentikan pengakuan aset, melakukan catatan kewajiban, dan melakukan pencatatan pada beban bunga. Ini adalah presentasi dan analisis. Aturan umum dalam mengklasifikasikan piutang, di mana yang pertama, pisahkan dan laporkan jumlah tercatat berbagai kategori piutang, dan yang kedua, tunjukkan piutang yang akan diklasifikasikan sebagai lancar dan tidak lancar di laporan posisi keuangan. Yang ketiga, akun penilaian yang dikompensasikan secara tepat untuk piutang yang mengalami penurunan nilai, termasuk pembahasan penurunan nilai secara individual dan kolektif. Yang keempat, mengungkapkan nilai wajar piutang sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk dibandingkan dengan nilai tercatatnya. Yang kelima, mengungkapkan informasi untuk menilai risiko kredit yang melekat pada piutang wesel ini. Yang keenam, mengungkapkan setiap piutang wesel yang akan dijaminkan. Dan yang terakhir, mengungkapkan semua konsentrasi risiko kredit yang signifikan yang akan timbul dari piutang wesel ini. Di mana untuk analisis piutang ini, Louis Fetcher melaporkan penjualan bersih pada 2015 itu sebesar 35.664 juta, di mana untuk saldo piutang awal dan akhir masing-masing ada 2.274 juta dan 2.521 juta dolar. Nah, itu akan tercatat sebagai berikut. Nah, itu kan kita akan mencari perhitungan perputaran piutang usaha, yaitu akan dicari akun receivable turnover. Itu kita akan mencarinya dengan net sales dibagi dengan average share receivable atau net, di mana untuk net sales-nya diketahui di soal yaitu 35.664 juta dolar yang akan dibagikan dengan penjumlahan piutang awal dan akhir yaitu 2.274 dolar ditambah dengan 2.521 dolar dibagi 2. Maka akan didapatkan akun receivable turnover-nya yaitu 14,9 kali untuk 24,5 hari, di mana itu didapatkan dengan 365 hari dibagi dengan 14,9 times itu. Yang selanjutnya, rasio ini digunakan untuk menilai likuiditas dari piutang wesel ini. Dan yang kedua, untuk mengukur berapa kali rata-rata dan bahwa perusahaan menagih piutang selama periode tersebut akan diukur berapa kali. Yang selanjutnya itu Appendix 7A,
di mana untuk yang pertama yaitu mengontrol uang tunai. Manajemen menghadapi dua masalah dalam akuntansi untuk transaksi tunai, yaitu yang masalah pertama untuk menetapkan kontrol yang tepat untuk mencegah adanya transaksi tidak sah oleh petugas atau karyawan, dan yang kedua memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola transaksi kas dan tunai yang benar. Yang selanjutnya yaitu menggunakan rekening bank atau using bank account. Untuk memperoleh tujuan pengendalian yang diinginkan, perusahaan dapat memvariasikan jumlah dan lokasi bank serta jenis rekening, di mana yaitu variasinya akan terdapat yang pertama rekening koran umum, koleksi yang mengapung, akun lockbox, dan yang terakhir rekening bank tersirat. Nah, untuk sistem yang selanjutnya kita akan mempelajari mengenai sistem kas kecil yang tidak tepat, yaitu digunakan untuk membayar sejumlah biaya kecil lain-lain. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, mencatat transfer sebesar $300 ke kas kecil, yaitu pada petty cash atau perusahaan akan mencatatnya kepada kas kecil yaitu sebesar 300.000. Yang kedua, petty cash custodian memperoleh tanda terima yang ditandatangani dari setiap individu yang kepadanya ia membayar tunai. Yang ketiga yaitu custodian menerima cek perusahaan untuk mengisi kembali dana tersebut, di mana akan diketahui data-data sebagai berikut. Yang pertama, supplies expense sebesar $42 dicatat pada debit, postage expense $53 dicatat pada debit, dan miscellaneous expense $76, serta cash over and short sebesar $2, di mana semua ini akan dijumlahkan dan maka didapatkan cash pada kredit sebesar $173.000. Nah, untuk perlindungan fisik saldo kas ini, perusahaan harus melakukan langkah-langkah atau hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, yaitu meminimalkan uang tunai yang ada pada perusahaan. Yang kedua, hanya memiliki uang tunai kecil dan tanda terima hari ini pada perusahaan. Terus yang ketiga, menyimpan dana di lemari besi, berangkas atau laci yang terkunci. Dan yang keempat, kirim tanda terima setiap hari kepada bank sesegera mungkin. Dan yang terakhir, membuktikan secara berkala saldo yang akan ditunjukkan dan tercatat di buku besar. Yang untuk selanjutnya yaitu rekonsiliasi saldo bank, di mana jadwal yang menjelaskan perbedaan antara catatan kas bank dan perusahaan. Itu item-item yang akan direkonsiliasi itu ada 5, yaitu yang pertama setoran dalam perjalanan, cek yang beredar, biaya bank, kredit bank, dan yang kelima kesalahan bank atau deposan. Ini merupakan format dari pencatatan rekonsiliasi saldo bank. Nah, sebagai contoh kita akan membahas mengenai bahwa sebagai ilustrasi buku Nugget Pinning Company menunjukkan saldo kas di Melbourne Bank sebesar pada tanggal 30 November sebesar $20.502, di mana laporan bank yang mencakup bulan November menunjukkan saldo akhir $22.190. Untuk pemeriksaan catatan akuntansi Nugget dan laporan bank untuk bulan November ini mengidentifikasi item rekonsiliasi sebagai berikut. Maka kita akan langsung ke soal. Yang pertama yaitu kita mengetahui bahwa balance per banknya itu untuk akhir periode sebesar $22.190. Untuk yang pertama, akun rekonsiliasi saldo bank yang pertama yaitu deposit in transit sebesar $3.680 itu diketahui dengan pernyataan dari pertama yaitu bahwa $3.680 ini tidak muncul di laporan mutasi bank sehingga akan dicatat di rekonsiliasi saldo bank. Yang kedua yaitu terjadi bank error incorrect check charge to account bank sebesar 175. Nah, 175 ini kita dapatkan dari pernyataan ke-7 bahwa cek untuk Nugget Oil Co sejumlah 175 salah dibebankan oleh bank kepada Nugget. Maka akan dicatat sebagai berikut
maka 3.680 ditambah 175 didapatkan jumlah yaitu 3.855 dan akan ditambahkan dengan balance dari akhir periode sehingga didapatkan hasil 26.045. Dan yang ketiga yaitu mendeduk outstanding check. Outstanding check ini kita ketahui dari yang kedua yaitu tadi nilainya ada 5.100. 5.001, di mana 5.001 ini kita dapatkan dari cek yang ditulis pada bulan November tidak ditulis tapi tidak dibebankan kepada bank, yaitu ada 3 cek, yaitu yang pertama akan dijumlahkan semua 150 ditambah 4.820 ditambah dengan 31, yaitu jumlahnya 5.001. Maka akan dijumlahkan semuanya dan diketahui untuk correct cash balance-nya yaitu 21.044. Di mana untuk balance per box-nya kita mengetahui yaitu ada $20.502. Untuk akun rekonsiliasi bank yang keempat yaitu menambahkan interest collect by the bank, itu pada pernyataan ketiga, yaitu Nugget belum mencatat bunga sebesar 600.000 yang dikumpulkan oleh bank pada 20 November atas obligasi dari Seucha Cho yang dipegang oleh bank untuk Nugget. Maka akan dicatat sebagai berikut. Dan selanjutnya terjadi error untuk pencatatan cek 7322. Itu kita ketahui di pernyataan ke-6 bahwa Nugget menemukan bahwa ada salah catat untuk cek 7322 yang ditulis pada bulan November sebesar 131 sebagai pembayaran piutang. Dia mensalah catatkan 131 yang sebenarnya harus 311, di mana didapatkan 180 ini dari selisih 311 dikurangi dengan 131. Maka dijumlahkan dan diketahui 780. Nah, ini akan dijumlahkan dengan yang sebelumnya, correct cash balance-nya, sehingga didapatkan $20.502 dijumlahkan dengan 780 didapatkan $21.282. Untuk yang selanjutnya mendeduk bank service charge, itu diketahui dari pernyataan keempat bahwa biaya layanan bank sebesar $18 belum dicatat dalam pembukuan Nugget, maka akan dicatat sebagai berikut. Dan yang terakhir untuk NSF check return itu sebesar 220, diketahui dari pernyataan kelima bahwa bank mengembalikan salah satu cek pelanggan Nugget sebesar 220 dengan laporan mutasi bank bertanda NSF, bahwa bank akan memotong 220 dari rekening Nugget. Maka 220 akan tercatat sebagai berikut, ditambahkan dengan 18 yaitu bank service charge, maka didapatkan 238. Maka untuk correct cash balance bank rekonsiliasi pada 30 November 2019 akan didapatkan yaitu $21.044. Nah, untuk yang terakhir ada jurnal penyesuaiannya, di mana yaitu ada cash pada interest revenue untuk mencatat bunga obligasi yang dikumpulkan oleh bank. Itu kan belum dicatat, sehingga akan akun-akun ini merupakan akun-akun yang tidak dicatat pada pembukuan Nugget, sehingga akan dicatat sebagai jurnal penyesuaian. Pada yang pertama yaitu cash pada interest revenue sebesar 600 untuk mencatat bunga obligasi. Dan yang kedua, cash pada akun payable sebesar 180 untuk memperbaiki kesalahan dalam pencatatan tadi, yang mana semestinya 311 dicatat 131, sehingga 311 dikurangi 131 yaitu 180. Untuk office expense bank charge-nya ini itu dicatat sebagai biaya layanan bank untuk November. Dan yang terakhir yaitu akun receivable pada cash sebesar 220 ini untuk mencatat cek pelanggan yang dikembalikan NSF. Yang selanjutnya ada exercise L5-12.
Ini merupakan soalnya di mana memiliki instruksi untuk menyiapkan laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember untuk Vivaldispa dengan mengabaikan adanya laporan laba rugi. Ini merupakan statement of financial position-nya, di mana akan dicatat yaitu aset dan equity and liability, di mana di aset terdiri dari non-current asset dan current asset. Pada aset tercatat pada non-current asset akan tercatat long-term investment, property, plant, equipment, dan intangible asset, di mana untuk long-term investment yang pertama yaitu akun-akun ini sudah diketahui di soal sebelumnya. Pada long-term investment in bonds sebesar 299.000, long-term investment in share capital ordinary 277.000, yang akan dijumlahkan sebagai total long-term investment 576.000. Untuk properti, plant, dan equipment-nya yaitu yang pertama land-nya itu 260.000, buildings-nya 1.040.000, dan akan dikurangi dengan accumulation depreciation buildings sebesar 352.000 akan didapatkan selisihnya yaitu 668.000. Nah, untuk equipment-nya tercatat 600.000 dan untuk less akan dikurangi dengan accumulation depreciation equipment yaitu 60.000. Maka akan didapatkan selisihnya yaitu 540.000 yang akan ditambahkan dengan sebelumnya 688.000 dan jumlahnya yaitu 1.488.000 sebagai total property, plant, and equipment. Untuk intangible asset yang pertama ada intangible asset franchise sebesar 160.000 pada kredit, dan untuk patentnya tercatat 155.000. Untuk totalnya akan dijumlahkan sebagai total intangible asset 355.000. Nah, maka untuk total non-current asset 1.488.000 ditambahkan dengan 355.000 didapatkan totalnya sebagai 2.419.000. Untuk current assetnya ada inventory sebesar 597.000 dan untuk account receivable-nya 435.000 yang akan dikurangi dengan AFDA sebesar 25.000 dan didapatkan 400.000 ini dan ditambahkan dengan trading securities 133.000 dan untuk cash-nya 197.000. Nah, untuk total current asset-nya ada 1.357.000 yang akan dijumlahkan dengan total non-current asset, maka didapatkan total aset keseluruhan untuk Vivaldispa ini sebesar 3.776.000. Untuk equity dan liability yang pertama share capital ordinary dengan nilai par 5 yaitu 1 juta. Untuk return earnings-nya sebesar 130.000, perhitungannya akan dibahas setelah ini. Nah, untuk accumulate other comprehensive income-nya sebesar 80.000 dan untuk pengurangan treasury shares-nya sebesar 191.000, maka akan didapatkan total equity-nya yaitu 1.019.000. Untuk liability-nya ada non-current liability dan current liability. Untuk non-current liability ini ada bonds payable 1 juta, ada long-term notes payable 900.000, dan provision for pension ada 80.000. Ini semua akan dijumlahkan dan diketahui sebagai total non-current liability yaitu 1.980.000. Untuk current liability yang pertama ada short term notes payable 90.000, account payable 455.000, dividend payable 136.000, dan accrued liability-nya sebesar 96.000. Dijumlahkan ini semua dan didapatkan total current liability-nya yaitu 777.000
Maka untuk total liabilities-nya akan dijumlahkan dari non-current liability dan current liability, yaitu 1.980.000 dijumlahkan dengan 777.000, yaitu sebesar 257.000. Maka total equity dan liability 1.019.000 ditambahkan dengan 2.757.000, yaitu sebesar 3.776.000. Maka untuk total aset dan total equity liability ini balance sebesar 3.776.000. Berikutnya, saya akan membahas mengenai income statement-nya. Kita kan tadi sudah tahu bahwa hasil tadi yang di income statement di slide sebelumnya, itu kan totalnya itu ada, tolong di slide-nya sebelumnya, di sini kita lihat tuh bintangnya di return earnings, itu kan ada 3 bintang, harganya nilainya 130.000. Nah, kemudian berikutnya, nah, untuk mencari return earning itu kan kita kan sudah dapat dari data yang di soal return earning awalnya, bisa dilihat di sini return earning awalnya 78.000, tapi tuh kita tidak masukin 78.000 karena kan kita belum tahu net income-nya. Nah, di sini kita menghitung net income-nya dari Vivaldi SPA income statement ini, dia kan dapat untuk menghitung revenue kan adalah sales dikurangi COGS atau cost of goods sold. Di sini salesnya 7.900 dikurangi dari cost of goods sold yaitu 4.800, maka hasilnya itu mendapatkan hasil gross profit sebesar 3.100.000. Nah, dalam income statement ini kan biasanya dalam perusahaan itu kan ada yang namanya operating expense. Nah, di sini operating expense yang kita dapat adalah selling expense dan administrative expense. Dimasukin nih di soal itu 22 juta. Lalu kemudian administrative expense-nya 900.000, tinggal ditambah jadi hasilnya 250.000. Nah, dari 2.900.000 ini itu kan dia operating atau total keseluruhannya dari operasinya, maka revenue itu dikurangi operating expense sebesar 2.900.000. Hasilnya adalah income dari operating itu sebesar 200.000. Lalu kita bisa menghitung, dimasukin lagi nih other income dan expense, yaitu ada interest revenue dan interest expense. Kita jangan lupain ini nih karena dia penting untuk saldo berikutnya untuk menghitung net income. Karena ini masuk dalam kategori expense, itu ada interest revenue dan interest expense. Ini other income dan expense ini itu akunnya other income di luar dari revenue penjualan dikurangi COGS. Ya, salah satunya investment revenue sebesar 63.000. Nah, investment revenue ini dikurangi dari interest expense sebesar 211.000. Hasilnya itu kan minus 148.000. Nah, dari minus 148.000 ini itu mengurangi dari income from operating, maka terdapat net income-nya sebesar 52.000. Itu jawabannya untuk net income. Next. Untuk return earnings di sini kita bisa melihat nih return earnings-nya. Tadi kita masukin aja return earnings di awal itu kan di soal sebesar 78.000. Nah, kita tambahin saja dari net income tadi. Nah, hasilnya 130.000. Nah, 130.000 itu tadi dimasukkan ke dalam income statement di statement of financial position sebagai pembalance di sisi equity. Selanjutnya, kita akan membahas soal yang kedua, yaitu L53 tentang klasifikasi akun laporan posisi keuangan. Jadi, soal ini kita harus mengasumsikan bahwa perusahaan utama menggunakan judul berikut pada laporan posisi keuangannya. Next. Nah, yang bagian A itu ada investasi, B properti, pabrik, dan peralatan, yang ke C itu ada aset tidak berwujud atau intangible asset, yang D ada aset lainnya, E aset lancar, F kewajiban tidak lancar, G kewajiban lancar,
H. Modal saham. I. Saham premium. J. Laba ditahan. Dan yang terakhir K. Ada akumulasi pendapatan komprehensif lain. Next. Kemudian kita ini disuruh instruksinya adalah sebutkan dengan huruf bagaimana masing-masing dari data berikut ini yang harus diklasifikasikan. Jadi ini klasifikasi yang kita lihat ini ada asuransi dibayar di muka itu masuknya ke bagian mana. Nah, kalau misalnya suatu item itu tidak perlu dilaporkan sama sekali pada laporan keuangan, kita harus memberi tanda X. Next. Next terus. Lagi. Ini tadi instruksinya. Nah, ini. Jadi yang pertama itu sebelumnya. Yang nomor 1. Nah, ini asuransi dibayar di muka ini termasuk pada akun aset lancar. Yang kedua, saham yang dimiliki pada perusahaan asosiasi itu termasuk dalam bagian A atau investasi. Yang ketiga, pendapatan layanan diterima di muka termasuk dalam bagian G, di bagian G, kewajiban lancar. Kemudian yang keempat ada uang ke pemasok atau advance to supply, itu masuknya ke E, ke aset lancar atau current aset. Kemudian yang kelima, pendapatan sewa yang belum diterima atau unearned service revenue, itu masuknya ke G, kewajiban lancar. Yang keenam adalah share capital ordinary atau modal saham satu preferensi, itu masuknya di modal saham atau bagian H. Yang ketujuh adalah saham preferensi premium, masuknya itu ke bagian I, yaitu saham premium. Yang ketujuh adalah hak cipta atau copyright, masuknya ke dalam, maksudnya ini intangible asset, itu aset tak berwujud, maaf salah ketik. Yang ke-9 adalah dana kas kecil, ini masuknya ke aset lancar. Yang ke-10 adalah hutang pajak penjualan, termasuk ke dalam kewajiban lancar. Yang ke-11 adalah bunga wesel tagih, termasuk dalam aset lancar. Next. Kemudian yang ke-12 itu adalah hutang obligasi 20 tahun yang akan jatuh tempo dalam tahun ke depan. Ini nggak ada pelunasan, tidak ada pengembalian, dana tidak direncanakan. Masuknya ini ke dalam kewajiban lancar. Yang ke-13 adalah piutang. Masuknya itu ke dalam bagian aset lancar atau current asset. Yang ke-14 adalah keuntungan yang belum direalisasi atas ekuitas non-perdagangan, ini termasuk ke dalam bagian akun K atau akumulasi pendapatan komprehensif lain. Yang ke-15 adalah bunga hutang obligasi termasuk dalam akun G, kewajiban lancar. Ke-16 adalah gaji yang ditunjukkan anggaran perusahaan yang dibayarkan kepada karyawan dalam tahun depan. Ini itu tidak termasuk, maksudnya itu tadi kan kita disuruh jika suatu item tidak perlu dilaporkan sama sekali, kita harus menggunakan huruf X kan. Nah, ini salah satu contohnya, itu gaji yang ditunjukkan anggaran perusahaan akan dibayarkan kepada karyawan dalam tahun depan. Ini tidak perlu dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Yang terakhir adalah akumulasi peralatan penyusutan. Ini termasuk dalam bagian akun B, yaitu yang biasa kita sebut juga PPE, property plant dan equipment, atau dalam bahasa Indonesianya adalah properti pabrik dan peralatan. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.